Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Minahasa Tenggara Insinyur Ronald T.H. Sorongan MSI, yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Yani Rolos Esos ME, yang kami hormati Kadis Kesehatan Dr. Tommy Soleman MKes, yang kami hormati Kadis Kominfo Eva Makaenas SL, yang kami hormati Kadis Perindako Helga Mose Esos, dan yang kami hormati Kabak Hukum Sedakap Mitra Insinyur Silvanus Soni, dan yang kami hormati Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Bapak Aprildi R.A. Ferdinandus STMT bersama pejabat struktural Unsrit. Acara penandatanganan nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerjasama MOA antara Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Selasa 23 April tahun 2024 diawali dengan ucapan selamat datang dan doa yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Pengembangan Institusi Bapak Joksan Huragana Eskop MMKes. Disilahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Ronald T.H. Sorongan MSI, beserta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkenan hadir pada saat ini. Ada asisten pemerintahan dan Kesra Bapak Yani Rolos Esos ME, Bapak Ibu Kepala Dinas yang boleh hadir yang kami hormati, dan seluruh jajaran yang hadir pada saat ini. Juga yang kami hormati Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Bapak Aprildi Ferdinandus STMT, serta pejabat struktural Unsrit. Ada Wakil Rektor 1 Ibu Angela Adam STMT, dan Wakil Rektor 2 Ibu Olviana Sumampo SDMSA, dan para dekan, kaprodi, dan kepala lembaga yang boleh hadir pada saat ini. Pertama-tama tentu saya mengajak kita sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan, karena hanya tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan hari ini dijadwalkan atau dapat dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan kerjasama MOA antara pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Yang kita ketahui bersama, rencana kegiatan ini beberapa kali tertunda, dan puji Tuhan hari ini dapat dilaksanakan, dan kita sudah berkumpul di tempat ini. Untuk itu, atas nama Rektorat, Pak Rektor, dan seluruh jajaran, kami menyampaikan selamat datang kepada Pak Bupati beserta jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Selamat datang untuk kita semua. Selamat kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada saat ini. Untuk mengawali seluruh kegiatan di saat ini,
izinkan kami buka dengan doa sesuai keyakinan saya Kristen Protestan. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada mulia Allah Tuhan kami atas kebaikan kasih setia Tuhan yang tetap kami rasakan, kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 23 April 2024, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak Bupati bersama jajaran boleh berada di tengah-tengah Universitas Sariputra Indonesia Tomohon bersama dengan seluruh jajaran rektorat dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Kami bermohon Tuhan, biarlah kegiatan ini boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua apa yang kami lakukan di siang hari ini dapat bermanfaat baik Universitas Sariputra Indonesia Tomohon maupun Kabupaten Minahasa Tenggara. Terima kasih semuanya ini Tuhan, biarlah ini terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di siang hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Joksan Huragana, Eskop MMKes. Acara selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Yang pertama, penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Diundang kepada Bupati Minahasa Tenggara, kami sebut dengan hormat Insinyur Ronald TH Sorongan MSI bersama Bapak Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Bapak Aprili R.A. Ferdinandus ST.MD.
Joko Tengah Mose Esos dan Ibu Dekan Nadia Kamasi SPD MPD. Acara selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Sariputra Indonesia pemohon Bapak Apriludi R.A. Ferdinandus ST MD. Disilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, saya sebut dengan hormat Bapak Insinyur Ronald TH Sorongan MSI. Yang saya hormati jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, asisten pemerintahan dan Kesra Bapak Yani Rolos Esos ME. Yang saya hormati Kadis Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Dr. Tommy Soleman MKes. Yang saya hormati Ibu Kadis Kominfo, Ibu Eva Makaenas SE. Yang saya hormati Ibu Kadis Perindakop, Ibu Helga Mose Esos. Yang saya hormati Bapak Kabak Hukum Setkap Mitra, Bapak Insinyur Silvan Soni, dan seluruh jajaran yang bersama-sama hadir di Universitas Sariputra Indonesia Pemohon ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Pemohon Ibu Kinio Rutuene. Yang saya hormati jajaran struktural di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Pemohon atau UNSRID. Sekalian saya memperkenalkan saja, ada Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Angela A. Adam SEMM. Selanjutnya di samping ada Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Wolfiana Sumampo SE MSA. Selanjutnya di samping lagi ada Humas atau Public Relation dari Universitas Sariputra Indonesia Pemohon, Mem Felicia Kautama SIKOM MIKOM. Selanjutnya ada Koordinator Kerjasama Universitas Sariputra Indonesia Pemohon, Nindi Sepang SPD MPD. Selanjutnya ada Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Nadia Kamasi SPD MPD. Selanjutnya ada Ibu Dekan Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Ibu Gita Rumambi SMM. Selanjutnya ada Ibu Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Nars Baikesda Subah SKep MKep PhD. Selanjutnya ada Bapak Kepala Kantor Pengembangan Institusi, Bapak Joksan Kuragana SKep MKes. Selanjutnya ada Sekretaris LPPM Ibu Tirsa Sarwan SPD MPD. Selanjutnya Bapak Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institusi Bapak Santo Hubungan SPD MSC. Selanjutnya Kaprodi Ilmu Keperawatan Nurse Tini Akai SKPMKes. Selanjutnya di bagian samping sana ada Bapak Kepala Lembaga Penelitian dan Penjaminan dan Pengabdian kepada Masyarakat Nurse Joli Manamon. Selanjutnya ada Kaprodi STKA Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi Nurse Irwan Olanda. Dan kita semua yang ada di tempat ini, terima kasih banyak boleh hadir di tempat ini. Tentu saja pertama-tama pastinya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaan daripada Tuhan, Bapak Bupati beserta jajaran boleh hadir di tempat ini, boleh ada di kampus UNSRID untuk menandatangani MOU dan juga penandatanganan MOA bersama dengan dinas-dinas. Dan kami sangat berterima kasih atas
kehadiran dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, kehadiran dari Bapak Bupati yang boleh jauh-jauh dari mitra untuk dapat hadir di Unsrit. Kalau untuk Bapak Bupati mungkin sudah kehadiran yang kedua kali di sini waktu Provinsi Sulawesi Utara. Waktu itu juga penandatanganan MOU dan MOA, dan saat ini juga penandatanganan MOU, dan saat ini Bapak Insinyur Ronald Sorongan menjabat sebagai pejabat Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara. Tentu saja kegiatan ini amat sangat penting untuk kami Universitas Hariputra Indonesia Tomohon, karena memang ini amanat juga dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu kampus itu jangan cuma diam di dalam gedung kampus, tetapi memang harus keluar. Dan ini juga memang salah satu target saya sebenarnya sejak saya menjabat sebagai rektor, yaitu ada program open house, dalam tanda kutip open house, di mana saya ingin menjalin kerjasama dengan semua pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sampai saat ini sudah dengan hari ini ada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, sudah ada pemerintah Kota Tomohon, sudah ada pemerintah Kepulauan Sitaro, Kepulauan Talaut, dan sementara sudah juga penandatanganan dengan pemerintah Kabupaten Pulau Mongondo, dan tentu saja tidak berhenti sampai di sini pastinya, karena memang target kami adalah Unsrit itu bisa dikenal bukan cuma di Kota Tomohon, tetapi seantero Sulawesi Utara, bahkan seluruh Indonesia, begitu. Jadi dengan demikian kami juga menghubungi Bapak Bupati untuk bisa adanya penandatanganan MOU dan juga nota kerjasama antara dinas-dinas, sehingga kerjasama yang terbangun itu semua dapat juga diimplementasikan. Kalau kita melihat MOU, di dalam MOU itu membahas terkait dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, sehingga memang saya seringkali menyampaikan kepada jajaran di Unsrit, para pejabat struktural di Unsrit, saya sering mengatakan tidak ada gunanya Unsrit gedungnya mau berdiri tinggi-tinggi, bahkan ada pembangunan gedung baru di depan mau berdiri tinggi-tinggi 3 lantai, 4 lantai, atau berapa lantai, kalau masyarakat di sekitar tidak terdampak. Salah satunya yaitu bagaimana implementasi dari pengabdian kepada masyarakat, hasil dari pendidikan, hasil dari penelitian itu dapat diimplementasikan sebagai pengabdian kepada masyarakat. Dan di saat ini tentu saja salah satunya kami ingin mengabdi juga, memberikan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan mungkin berkaitan dengan ini juga akan ada begitu banyak implementasi-implementasi yang akan, yang salah satunya yang sudah kami sounding juga kepada Bapak Bupati dan Pak Asisten 1, yaitu KKN. Ada kegiatan KKN yang memang rencana kegiatan KKN akan kami laksanakan di bulan Juni-Juli, rencananya di bulan Juni-Juli, dan untuk penempatannya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk lokasi kecamatan atau lokasi kelurahan atau desa itu mungkin kami berikan kepada Bapak Asisten 1 untuk dapat membagi ke bagian mana, atau ke daerah mana, atau ke desa mana, atau kelurahan yang mana, untuk nantinya akan menjadi tempat KKN. Rencananya memang nanti akan secara teknis juga akan dibahas oleh LPPM, nanti akan bersama-sama, tetapi rencananya memang sekitar 8 sampai 10 desa mungkin, atau kelurahan seperti itu. Dan juga mungkin karena memang saat ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu menggalakkan kampus merdeka, yaitu kampus yang memang harus turun ke daerah-daerah atau ke masyarakat seperti itu.
maka memang ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin mahasiswa kami selain juga kegiatan KKN yang akan kami konsultasikan selanjutnya dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk adanya kegiatan-kegiatan lain. Bahkan sampai ada kegiatan yang namanya kegiatan, kalau di dalam kampus Merdeka itu salah satu kegiatannya Bina Desa. Itu ada Bina Desa, misalnya ada desa mitra atau desa partner dari universitas yang boleh kami jadikan partner untuk kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian dan lain sebagainya, dan biasanya itu didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk kami laksanakan di desa mana atau kami laksanakan di kelurahan mana atau seperti apa untuk kegiatan Bina Desa. Bahkan ada kegiatan yang saat ini memang sudah dikirim, jadi agak cepat saat ini, yaitu Pos Bangsa untuk pembangunan daerah. Mungkin sementara. Terus ada juga PPK Ormawa, itu semua pendanaan dari kementerian yang harus kampus itu jalankan di daerah mitra seperti itu. Sehingga memang dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, tentu saja ini juga membuka peluang bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara itu menjadi salah satu tempat atau salah satu tempat tujuan untuk misalnya ada pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk kampus, di mana kampus harus terjun langsung ke daerah-daerah. Seperti itu. Kalau tahun 2021 lalu kami menerima pendanaan sekitar 900 juta untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan waktu itu memang kami turun itu di Kabupaten Minahasa kalau tidak salah, dan Minsel, Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan. Seperti itu, dan memang saat ini kami terus memasukkan proposal juga ke kementerian untuk kalaupun ada pendanaan mungkin kami akan menghubungi juga, karena memang di saat itu butuh mitra karena memang harus dimasukkan mungkin persetujuan mitra dan lain sebagainya sebagai bagian dari proposal yang kami kirimkan. Seperti itu. Bahkan begitu banyak juga ada kerjasama juga kami dengan BKKBN terkait dengan penanganan stunting dan lain sebagainya, dan memang hal-hal itu menjadi prioritas Sulawesi Utara, bahkan prioritas nasional, untuk kampus-kampus juga harus terlibat di dalamnya. Sehingga dengan adanya kerjasama ini kami sangat berharap untuk implementasinya dapat terlaksana dengan baik semuanya, dan tentu saja sinergi yang baik kami harapkan, dan mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dapat menerima Universitas Sariputra Indonesia Tomohon di dalam kami melaksanakan nantinya kegiatan-kegiatan. Pasti akan dikonsultasikan terlebih dahulu, dikoordinasikan terlebih dahulu, dan juga ada tambahan, yaitu terkait dengan saat ini memang untuk Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan kami membuka program RPL, program rekognisi pembelajaran lampau, yaitu kami menerima lulusan-lulusan D3 yang ingin melanjutkan ke jenjang S1 bahkan profesi, dalam hal ini keperawatan, nurse, karena saat ini begitu banyak yang melanjutkan di Unsrit. Salah satunya ada yang dari Sitaro, ada yang dari Talaut, itu hampir, dan Minahasa hampir 100, lebih dari 100 bahkan yang melaksanakan kegiatan RPL atau perkuliahan, tetapi melanjutkan dari D3 menjadi S1 dan profesi. Dan tentu saja memang ada hal-hal khusus yang, karena kami tahu yang melanjutkan itu adalah mereka yang sudah bekerja dalam tanda kutip, sehingga melihat dari aturan pemerintah, peraturan menteri, undang-undang dan peraturan menteri terkait dengan pelaksanaan pendidikan, itu ada kolaborasi antara pertemuan yang langsung di kampus dan juga yang secara daring, yang secara online, seperti itu. Jadi mungkin itu, dan juga ada program studi baru kami yang kami buka, yaitu Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi, di mana sesuai dengan riset yang kami laksanakan itu untuk akreditasi rumah sakit, memang penata anestesi itu sangat dibutuhkan. Penata anestesi sangat dibutuhkan, dan kebanyakan kalau di Sulawesi Utara sampai saat ini memang sudah ada beberapa penata anestesi, tetapi juga
masih banyak rumah sakit yang hanya mempergunakan kayak mungkin sertifikat pelatihan begitu dari organisasi-organisasi profesi, tetapi kedepannya memang karena di kami juga ada salah satu asesor rumah sakit, sehingga kedepannya memang untuk akreditasi rumah sakit membutuhkan penata anestesi. Jadi di kami ada program studi baru sarjana terapan perawatan anestesi, yang program studi ini satu-satunya di Indonesia Timur. Yang ada itu cuma ada di Pulau Jawa, Sumatera mungkin ada, Jawa, Sumatera, dan Bali. Paling dekat dengan orang Bali. Tapi bagian Indonesia Timur selain Bali itu cuma ada di Unsrit, dan sampai saat ini memang yang masuk untuk mendaftar begitu banyak, sehingga mungkin di jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ada dari dinas kesehatan mungkin terkait dengan perawat dan lain sebagainya, atau untuk penata anestesi. Di kami menerima program-program seperti itu. Bahkan juga untuk fakultas-fakultas yang lain, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi. Nanti mungkin akan dijalin pembicaraan lanjutan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan, dan juga bukan cuma Unsrit yang akan terus dalam tanda kutip merepotkan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, tetapi juga kalaupun memang dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dari dinas-dinas yang membutuhkan misalnya kajian-kajian, yang membutuhkan akademisi, maka Unsrit siap untuk membantu. Kalau ada kajian-kajian, karena kebanyakan kalau di DPRD biasanya itu ada kayak naskah akademik yang memang harus membutuhkan akademisi untuk dikaji bersama, atau ada kajian-kajian dari dinas-dinas atau dari bagian-bagian yang mana. Tentu saja Universitas Sariputra Indonesia Tomohon siap untuk membantu, karena itu juga bagian dari implementasi kerjasama ini. Dari kementerian, kalau cuma dokumen MOU, orang lapor di kementerian dokumen MOU, kementerian nggak terima. Menurut kementerian harus ada implementasi. Jadi kalau cuma MOU, orang minta mana tuh MOA, mana tuh IA, sampai IA, habis itu mesti ada DP laporan pelaksanaan kegiatan. Sehingga memang untuk MOU pastinya kami akan tindak lanjuti menjadi implementasi, baik itu seperti yang dicontohkan pada KKN, bahkan implementasi yang lain yang mungkin dapat dilaksanakan bersama-sama antara Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan tidak panjang lebar, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang boleh menyempatkan diri untuk hadir menandatangani MOU, dan juga kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang boleh hadir. Mohon maaf mungkin ada beberapa kali penjadwalan ulang dalam tanda kutip, ada beberapa kali mungkin konfirmasi yang akhirnya sampai pada hari ini pelaksanaan penandatanganan MOU ini dapat dilaksanakan. Sekali lagi diucapkan terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Aprildi R.A. Ferdinandus STMT untuk sambutannya. Acara selanjutnya sambutan dari Bupati Minahasa Tenggara, kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Ronald TH Sorongan MSI. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, Ibu Kionio Runturene. Yang kami hormati Pak Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, yang
di samping kanan saya ini merupakan sahabat saya juga, Bapak Aprildi Ferdinand STMT. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Ibu Anjurni Adam STMM, Wakil Rektor 2 Ibu Olviani Sumampo STMSA, dan Kepala Kantor Pengembangan Institut Koordinator Publik Pak Jackson Muragana SKMKes, Ibu Felicia Febrina Automa SIKOM MIKOM sebagai koordinator PDPT, Ibu Nadia Kamasi SPD MPD Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Pirsa Saruan SPD MPD Kaprodi Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Gita Isnumandi SNM Dekan Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Nurse Baiseda Subah MKop SD Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Nurse Tini Akai Eskop MKes Ketua Prodi Ilmu Perawatan, Nurse Kartini Tungkak SKF MKes Ketua Prodi Nurse, Nurse Irwan Walanda Eskop MKes Sekretaris Prodi Fakultas Keperawatan, Joli Ponoman SN MSN RN Kepala R2M, Santo Hubungan SPD MSC Kepala LPMI, serta Nindi Sepang SPD MPD sebagai koordinator kerjasama pusat karir dan alumni. Pertama-tama, mari kita akan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat pertolongannya dan bimbingannya, rencana kita pada hari ini boleh terselenggara dalam rangka penandatanganan kerjasama mau antara pemerintah kabupaten negara dengan Universitas Sariputra Indonesia pemohon terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, saya pejabat Bupati Ronald Serokan memberikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada seluruh sivitas akademika Universitas Sariputra Indonesia pemohon atas dukungan kerjasamanya sehingga mau pada hari ini boleh kita laksanakan secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rektor antara lain tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Ini adalah konsep yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di samping itu juga kita tahu bersama semua universitas, semua dunia pendidikan lagi menerapkan program Merdeka Belajar. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian disahkan menjadi satu pedoman melalui beberapa kebijakan Tridharma yang terdiri dari 3 pilar. Yang pertama tentang pendidikan dan pengajaran, kedua tentang penelitian, ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat. Dari semua Tridharma tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, kiranya mau kita pada hari ini harus segera kita tidak lanjuti, implementasikan agar supaya baik pemerintah Kabupaten Tenggara maupun pihak Universitas
Sari Putra Indonesia boleh dikenal di mana saja dan boleh saling menguntungkan. Untuk saya sebagai pejabat bupati, karena kebetulan untuk pejabat bupati definitif nanti akan diadakan pemilihan pada tanggal 27 November. Saya belum tahu siapa yang terpilih. Kalau Tuhan berkenan, saya akan memimpin Nusa Tenggara sampai terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru. Sesudah pelantikan, baru saya kembali ke tempat asal saya bertugas lagi. Dan mudah-mudahan implementasi kerjasama ini kita laksanakan jangan hanya sampai di sini. Tadi sudah ada beberapa kegiatan dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan baik pihak pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara dan pihak Universitas Sari Putra Indonesia pemohon. Kebetulan Pemkab mitra, jadi memang cocok ini Universitas Putra bermitra dengan mitra. Ya. Jangan cuma sampai di sambutan ini Pak Rektor. Ya, Pak Rektor. Nah, tadi saya mendengar dari Pak Rektor siap membantu Pemkab mitra, dan Pemkab mitra juga akan bermohon ke pihak Universitas Sari Putra Indonesia untuk mendukung semua program kinerja dari Pemkab Kabupaten Nusa Tenggara yang juga merupakan mitra kerja dari Universitas Sari Putra. Pertama tadi terima kasih kalau akan ada alokasi KKN tadi kurang lebih 10 desa ya, 10 desa. Nanti asisten yang koordinir, kebetulan Pak Asisten 1 membawa koordinasi seluruh camat-camat dan semua kepala desa dan kepala kelurahan. Kedua tadi juga disampaikan harus ada desa binaan. Ini sangat cocok ini desa binaan. Desa binaan kalau boleh langsung action lagi Pak Rektor dan para sivitas akademika USRIT ini. Ketiga, jangan hanya sebatas pengabdian KKN dan desa binaan. Kalau boleh juga para dekan-dekan yang ada kaitan dengan kegiatan-kegiatan. Kebetulan hadir ada Kepala Dinas Kesehatan Dr. Komi. Ini Dr. Komi Kadis Kesehatan yang dulunya Kadis Keluarga Berencana. Apalagi tadi ada kaitan dengan stunting tadi saya dengar dari Pak Rektor. Kalau topang bagaimana kita mempunyai rumah sakit, ada rumah sakit, ada 12 puskesmas, dan tentu di era globalisasi ini kami sangat membutuhkan topangan dukungan dari Universitas Sari Putra Indonesia ini untuk memajukan baik SDM maupun sarana prasarana yang sudah tersedia yang ada di rumah sakit dan di puskesmas. Kebetulan tahun ini rumah sakit Mitra Sehat, namanya Mitra Sehat di daerah Liwutung itu tipenya baru tipe D. Tadi saya dengar ada asesor untuk akreditasi. Kalau bisa sekali-sekali sebelum ada akreditasi resmi, Pak Rektor tentu dengan ketua yayasan kalau boleh pilih ya akan kasih waktu bagi bagus akan. Kalau fasilitas ini tahun pasti akan lengkap semua, termasuk anestesi, bagian anestesi ada. Anestesi ada. Jadi kalau boleh jalan-jalan akan BIMTEK khusus. Cuma belum teranggarkan nanti kalau cuma studi makan gitu rokok ke para narasumber nanti Kadis Kesehatan siapkan. Ya begitu. Kedua, tentang penggunaan peralatan
bagaimana ini menjaga, merawat ini peralatan yang ada, karena banyak di sana pegawai masih lebih banyak yang THL, yang honor. Jadi bagaimana mau jaga ini barang mewah, barang bagus, sampai DP maintenance kalau boleh kasih badar akang agar supaya boleh mau pakai lama ini barang-barang yang ada di rumah sakit. Termasuk cara pembuatan aplikasi, apalagi ada fakultas teknologi informatika sains di bagaimana ini telah mau bikin cara-cara pelayanan secara online yang berbasic Android jo, yang gampang-gampang jo, nggak usah susah-susah, yang mudah dicerna oleh masyarakat. Apalagi di mitra sana beda di pemohon sudah bisa, cuma bukan berarti di sana lebih bodoh, bukan berarti buat masih kurang pintar, cuma belum terlalu memahami apa manfaat ini HP Android yang cuma habis pakai Carlota di medsos, padahal boleh mau pakai buat kerja infoboxi yang ada di rumah sakit atau hal-hal lain. Begitu juga dengan kaitan tadi ada mau dengan kepala dinas koperasi UKM dan penelitian perdagangan. Ini penelitian perdagangan dan koperasi kalau di provinsi, di Kabupaten Sapu Jagat ini, Sapu Jagat, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Ini tentang orang-orang yang berjiwa entrepreneur, bagaimana menciptakan sebagai entrepreneurship untuk pengembangan usaha sebagai wirausaha, baik wirausaha pemula, wirausaha baru, atau yang untuk meningkatkan status lebih tinggi ke atas. Mohon juga topangan dukungan cerita dari Universitas Sariputra Indonesia ini agar supaya para wirausaha yang ada di mitra sana boleh bersaing di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan boleh go internasional. Berikut kerjasama ini tentu kami sangat mengharapkan Sivitas Akademika di bawah pimpinan Pak Rektor dan Ibu Ketua Yayasan kiranya jangan bosan-bosan. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, disinergikan dengan Pemkab Mitra, bukan aji mumpung Ronald Sorongan, gara-gara Ronald Sorongan Pak ini dan Ketua Yayasan satu angkatan dengan Ibu dan Ibu Bupati, Ibu Bupati. Cuma memang bukti ini Muslim ini bukan cuma mitra yang bermitra bikin mau semuanya kabupaten kota. Saya tertarik karena kebetulan 3 bulan kemarin anak buahnya dari Pak Dr. Tommy Dinas Kesehatan, apalagi yang di Puskesmas, ada 11 orang sekolah dari D3 ke Palopo, Universitas Palopo. Pendeknya Palopo, dari Makassar ini mau di Palopo, ya mau cari S1. Ini tahu itu mau cuma ada dekat-dekat, ya baru biaya di sana. Sekali-sekali kan, nah minta izin. Apakah boleh nggak sekali-sekali ada bikin pembelajaran? Bukan cuma dalam di kampus, karena dalam kerja mungkin dosen boleh 1-2 jam ke sana, nanti bikin kerjasama dengan kesehatan bagaimana DP action plan implementasi di lapangan untuk kalau ada yang mau mendaftar. Berikut kami juga informasikan bahwa Kabupaten Tenggara akan melaksanakan hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Tenggara yang ke-17 hari ulang tahunnya tanggal 23 Mei.
Tentu ada rangkaian kegiatan MAIS yang akan kita laksanakan. Kami bermohon kepada Rektor dan Ibu Ketua Yayasan, kalau boleh partisipasi akan ikuti kegiatan MAIS. Kalau ada pameran, apa pameran ini usik program kegiatan, orang sediakan satu stand mengisi tentang program-program apa, sekaligus sosialisasi ke masyarakat dan kepada pegawai-pegawai yang ada. Nanti sekaligus sosialisasi, nanti tempat gedungnya kami siapkan untuk sosialisasi. Rencana dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai tanggal 23 Mei bulan depan. Diratahan. Satu tahun sekaligus pendaftaran sama yang sudah jadi mahasiswa, baik tamatan SMA maupun yang pegawai-pegawai yang sudah sekolah lanjut, langsung buka pendaftaran. Juga kami mohon, kebetulan saya ada dengan Kadiskom Info ini di Info. Kita di Kabupaten Minahasa Tenggara sekarang sudah menggunakan aplikasi cara pembayaran non tunai semua. Tapi saya lihat SDM kita maupun sarana prasarana yang ada di mitra itu, apakah kurang memadai atau SDM-nya yang masih kurang bertanggung jawab pengelolanya itu. Memohon bantuan lagi dari Bapak Rektor, kalau boleh lihat akan lagi ini terampe server, terampe aplikasi, terampe peralatan-peralatan yang ada masih bagus atau sudah saya, kalau boleh rawat akan bimbing akan terampe petugas di situ supaya transaksi keuangan kita boleh lancar. Dan kebetulan tahun ini juga setiap pemerintah desa mereka mendapat anggaran kurang lebih 1 miliar tiap desa. Kita mempunyai 35 desa, 9 kelurahan. Ada 35 desa, 135 desa, 9 kelurahan. Yang 135 desa itu sistem keuangannya agar supaya ini kepala-kepala desa, perangkat desa nyata salah pakai doi, jadi lewat online lagi. Jadi BP sistem keuangan desa lewat online. Supaya tidak ada, apalagi kalau di desa terpencil mobil menyimpan uang tunai, ya atau uang tunai orang rampok di jalan atau ciri atau di puntua atau ibu puntua sudah pakai dan bilang orang dah rampok, ya dah rampok. Kan itu kemarin saya sudah ditangkap oleh Bank Sulut sebagai bank persepsi ke apa istilah ini. Seperti secara online nanti cara pemantuan program kegiatan, mumpung ini lagi ditata, baru mulai ditata. Tentu kalau boleh lagi langsung implementasi dengan Kadis PMD dan Kadiskom Info tentang aplikasi-aplikasi yang ada di mitra. Apalagi tahun kemarin banyak pejabat saya, para kepala dinas, kepala badan yang mengikuti diklat PIM 2 membuat aplikasi-aplikasi yang belum terkoneksi dengan data penduduk. Ini suka tidak suka, walaupun mitra masih ada kurang lebih 9 desa yang belum ada jaringan internet, tapi umumnya sudah ada jaringan. Kalau boleh
harus boleh Pak Rektor, ya harus boleh. Ada pilot project kalau boleh yang ini kadis kesehatan, ada pilot project dari dekan kesehatan di mitra untuk mitra kadis Perindako, Presiden Perdagangan Koperasi, ini apa manajemen bisnis dan komunikasi. Ada pilot project lagi dengan Ibu Kadis Program. Begitu juga Kadis Kominfo dan Sains Teknologi dan PMD, mesti ada project biar laporan ke Kemendikbud sudah ada implementasi di lapangan, bukan cuma sampai tanda tangan, bukan cuma sampai itu mahasiswa KKN. Nah, minimal ada sentuhan sedikit dan cuma 1 hari untuk masyarakat dan pegawai yang ada di mitra boleh terdapat wawasan informasi apa dan bagaimana tentang pengembangan kegiatan-kegiatan yang orang sepakati bersama ini. Terakhir mungkin ini kabar hukum Pak Sony ini, dia benar. Kita harus membuat perda. Perda harus ada naskah akademi lebih dulu, ada kajian-kajian, termasuk peraturan bupati. Peraturan bupati harus ada naskah akademik dan kajian-kajian. Tentu gara-gara sudah bermitra, DP honor mesti murah, jangan bermitra DP honor tinggi di kajian. Iya, beda ini belum bermitra. Ya, ini kan soal antara Pemkab dengan karena ketika yayasan yang bayar loh ini kajian. Iya, sobat mitra namanya berarti DP harga diskon. Iya, ya jelas kalau orang sesuai tertata dengan anggaran yang tersedia, dan ada yang gratis. Namanya ilmu, ya ilmu, bagi ilmu apalagi para dekan-dekan, para profesional mesti ada itu DP honor. Tapi honor, kalau honor di pemerintah beda di swasta. Kalau pemerintah soal ada batasan, apalagi mitra kabupaten miskin. Jadi terang ambil di grade yang di bawah DP honor, bukan di atas. Yang jelas, ya ini kan pengabdian, yang penting ada daripada dana yang boleh gratis. Yang gratis tak boleh minta Pak Ketua Yayasan, boleh gratis. Cuma ini nggak boleh. Ini mesti ada penghargaan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, apa yang kami sampaikan boleh terjalin terus. Walaupun saya sudah tidak bupati lagi, mungkin kalau Tuhan berkenan saya akan pulang ke menyelesaikan tugas bupati nanti tahun 2025, di awal tahun 2025. Kalau ini orang-orang mitranya tidak usir ke kita, ya kalau orang mitranya tidak usir, dia tidak salah jalan. Makanya perlu dukungan juga dari Civitas Akademika Universitas Sariputra agar supaya ini pejabat bupati orang-orang Sorogan tidak salah jalan di sana. Dan boleh juga berkarya. Saya ada bilang ke Pak Rektor dan Ibu Ketua, sekali-sekali kita bikin kuliah umum. Mana nanti mencari waktu kalau jalan bagus ini kegiatan akademis di sini. Nanti lewat Pak Rektor tanya cocok apa materi, ya, begitu. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang sangat memberatkan buat Pak Rektor dan seluruh Civitas Akademika Universitas Sariputra, saya minta maaf. Juga minta maaf karena ini kedatangan Bu ini tak geser-geser terus. Kecuali dan tunggu sampai ya gara-gara orang ini biar bupati mana ada tempe bos di atas terus. Ya,
di atas langit masih ada langit lagi, ya begitu. Jadi harap maklum kalau birokrat begitu, baru syukur hari ini boleh terlaksana. Berikut kami juga tidak bosan-bosan kalau dari pihak Universitas Sariputra kalau berkonsultasi, berkomunikasi terus dengan orang agar supaya ini kebersamaan ini jangan cepat berlalu. Ya. Kalau boleh selama-lamanya ini usrit ada, selamanya ini mitra ada tetap terjalin terus. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati semua. Shalom. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ronald TH Sorongan MSI untuk sambutannya.